Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan. Kayu kepada api yang menjadikannya abu. Pagi ini kita akan menuju Universitas Indonesia. Tepatnya di perpustakaan utama antara masjid, danau dan rektorat. Di sana kita akan mencari salah satu karya Sapardi Djoko Damono yang legendaris. Profesor Sapardi Djoko Damono adalah seorang pujangga terkemuka berkebangsaan Indonesia. Sapardi dikenal melalui berbagai puisinya, mengenai hal-hal sederhana namun penuh makna kehidupan, sehingga beberapa di antaranya sangat populer, baik di kalangan sastrawan maupun khalayak umum. Dalam dunia kesastraan Indonesia, Sapardi kerap dipandang sebagai sastrawan angkatan 1970. Masa mudanya dihabiskan di Surakarta, dan jalur pendidikan dasar ditempuhnya di SD Impres Nagara Herang. Pendidikan menengah ditempuh di SMP Negeri 2 Surakarta, lulus 1955, dan SMA Negeri 2 Surakarta, lulus 1958. Pada masa itu, Sapardi sudah menulis sejumlah karya yang dikirimkan ke majalah-majalah. Kesukaannya menulis ini berkembang saat ia menempuh kuliah di bidang bahasa Inggris di jurusan Sastra Barat, Fakultas Sastra, sekarang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Lalu sempat menempuh studi di University of Hawaii. Lalu, Sapardi menempuh program doktor di Universitas Indonesia. Kemudian mengabdikan dirinya menjadi dosen dan guru besar di Universitas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Ini saya lagi ada di perpustakaan UI, tepatnya di mana nih? Taman Baca ya, Thematic Garden. Kita memang lagi mencari buku ini, manuskrip Sajak Sapardi Djoko Damono. Bagi teman-teman yang lahir di tahun 70-an, 80-an ini pasti angkatan 90-an lah. Angkatan 90-an lah pada saat kuliahnya. Ini menjadi sebuah senjata utama untuk mengirimkan syair-syair kepada calon kekasihnya atau kekasihnya. Harus romantis, anak muda harus romantis, harus sering-sering baca puisinya Sapardi. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat disampaikan api kepada kayu yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Saya juga pernah mendapatkan puisi dari seseorang. Oh my God. Nah, ini manuskrip Sapardi Djoko Damono. Nah, siapa Sapardi Djoko Damono? Sapardi Djoko Damono itu adalah lahir di Solo, Jawa Tengah ya. Solo, Jawa Tengah pada tahun 1940, tepatnya tanggal 20 Maret. Oke. Dia menulis puisi, esai dan kritik sastra sejak masih SMA. Jadi masih SMA beliau udah mengkritik, dan sekarang sudah menghasilkan buku dan terjemahan dari 10 buku puisi, 5 novel, 2 kumpulan cerpen, belasan buku-buku seni. Pada buku ini, manuskrip ini dengan beberapa fragmen ya. Ini sebenarnya fragmen tulisan-tulisan Sapardi Djoko Damono, di mana beliau sebenarnya itu suka menulis dimanapun, mau itu di kertas, tembok, bahkan di apa aja media-media tulis yang beliau bisa ekspresikan perasaannya pada saat itu. Jadi dia tidak menunda ekspresinya, harus menunggu sampai ke rumah, tetapi langsung menuliskan dimanapun dia akan menulis. Nah, ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama ya, tahun 2017. Manuskrip 1958, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, dan 70-an. Dan yang paling menarik dari tulisan beliau masih jelas terpajang nih, masih jelas baik di papan tulis, kertas-kertas atau ruang-ruang yang kosong ya. Ini adalah cara beliau berekspresi. Saya lagi mencari sajak yang paling populer, yaitu apa judulnya, bro? Sajak yang paling populer?
Sejak bulan hujan di bulan Juni. Hujan di bulan Juni. Salah satu isinya itu aku ingin mencintaimu dengan sederhana ya. Ini saya yang cari ya. Orang-orang tercinta. Balada orang-orang tercinta. Dia salah satu persewaan buku seketika untuk menemukan kumpulan sajak Rendra. Oh, jadi dia terinspirasi juga terhadap W.S. Rendra ketika W.S. Rendra menulis balada orang-orang tercinta. Ternyata puisinya tidak sulit dibaca, tidak harus disusun dalam bahasa ruwet seperti umumnya saja yang dimuat di majalah dan koran pada saat itu. Nah, Hujan di bulan Juni, sajak dalam dukamu abadi, sajak dalam dukamu abadi 1969, dan Hujan di bulan Juni yang berjudul Di Stasiun ternyata bersumber pada tulisan tangan yang berjudul Stasiun Balapan Solo. Nah, teman-teman, bagi pencinta Sapardi Djoko Damono, ini bisa menemukan syair-syair beliau dalam tulisan tangan. Silahkan cari bukunya di Gramedia nih. Ini terbitan PT Gramedia ya. Menarik tulisan tangannya. Kita cari-cari di sini, cuman nggak nemu nih. Apa karena belum dibaca kali kitanya? Ini tulisannya kayak gini, bro. Jadi memang pusing bacanya. Tuh, boleh dilihat nih. Nah, ini bagus, rapi, tapi tetap susah dibaca bagi kita. Iya, jadi pas dapat Sapardi Djoko Damono, dapat ide langsung ditulis. Ini berapa halaman nih? Ini 200 halaman lebih ya, 206 tepatnya. Bagi pencinta puisi Sapardi Djoko Damono, silahkan beli buku ini. Judulnya Manuskrip Sajak Sapardi Djoko Damono ya. Kita pulang karena perpustakaan juga udah mau tutup. Oke guys, itu aja. Kita udah lihat ini tadi dan melihat tulisannya. Ya lumayan. Silahkan dibaca sendiri ya. Nanti ini kalau dibacain satu-satu pusing. Tulisan tangan otentik. Oke. Ciao. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Kita abadi, memungut detik demi detik, merangkainya seperti bunga, sampai suatu hari kita lupa untuk apa. Tapi yang fana adalah waktu, bukan? Tanyamu. Kita abadi. Hatiku selembar daun melayang jatuh di rumput. Nanti dulu, biarkan aku sejenak berbaring di sini. Ada yang masih ingin kupandang, yang selama ini senantiasa luput. Sesaat adalah abadi sebelum kau sapu tamanmu setiap pagi.